Itu minum. Berkurang? Ya syukurlah. Teman saya ini bilangnya gini, enggak mas, kamu sudah berhasil karena saya sudah tidak sakit lagi. Sekarang saya sudah bisa lanjut ke atas. Cuma tubuh saya memang sudah nggak kuat. Halo Sobat Jalvanika semuanya, kembali lagi di episode terbaru Obrolan Santai. Om Hao. Dia Mbak Novel. Iya. Di hari ini kita kedatangan tamu spesial dari Jogja juga. Iya. Dan tamu spesial kita kali ini merupakan seorang praktisi kebatinan Om gitu. Cuman ada metode khususnya nih. Nanti akan kita langsung tanyakan ya. Seperti apa? Iya. Ini kronologi apa nih? Mekanismenya. Betul, Iya. dan juga pengalaman beliau dalam menangani pasiennya, dan juga terutama ada yang mencoba untuk memutuskan tali dari pesugihan Gunung Kawi. Itu. Nah, sebelum kita ulik ceritanya teman kita ini lebih dalam ya Om, kita pengen mengingatkan buat Sobat Jalvanika jangan lupa subscribe dulu, like, komen, dan juga share Dan nyalakan sebanyak-banyaknya. lonceng. Betul, loncengnya Ding, juga ding, jangan ding, ding. lupa. Biar dapat update terbaru dari tayangan Obrolan Santai. Begitu. Nah, tidak usah berlama-lama, langsung saja ya Om. Kita sambut ada Pak Fajar. Selamat Selamat datang, Pak datang. Terima kasih Mbak Novel, Sama-sama. Om Hao, dan juga seluruh tim KTJ sudah mau mengundang saya. Iya. Nah, Pak Fajar, Iya. boleh diceritakan lebih detail dulu tentang metodenya ini Pak, iya. sebagai praktisi kebatinan. Jadi gini Mbak, saya itu seorang praktisi kebatinan, tapi yang mungkin agak berbeda dengan yang selama ini kita tahu Mbak. Jadi biasanya kan kalau praktisi kebatinan itu pakai ubo rampe ataupun ada yang istilahnya itu seperti kalau spiritualis itu kan berdoa dan apa namanya itu istilahnya laku-laku poso dan lain itu. Kalau saya itu lebih masuknya itu seperti mirip tenaga dalam. Jadi bela diri tenaga dalam itu cuma bedanya di tenaga dalam itu kan yang diolah tenaga dalam ini. Tapi kalau saya mengolah energi, tapi sama-sama dari pernafasan. Itu cuma ini bagi yang kalau untuk praktisi bela diri tenaga dalam itu paham. Jadi ada istilah dantian itu mungkin untuk pusat untuk mengumpulkan tenaga dalam. Tapi kalau di kami itu istilahnya itu kan kami ini kan kultivator gitu itu di pusat energinya itu ada di Kundalini. Gitu, jadi agak beda. Jadi lebih ke praktisi bela diri, Mbak Om. Bela diri. Tapi cuma energi. gaib. Dan penyebutannya adalah kultivator. Ya. Nah, Pak Fajar, kalau selama berpraktik ini, nggih Pak, sudah berapa banyak yang pasiennya meminta bantuan untuk dibantu memutuskan tali pesugihan atau penumbalan gitu? Kalau sebagai ini sebagai pelaku atau korban? Dua-duanya? Kalau pelaku itu jujur baru 1 kali. Tapi kalau yang korban itu agak banyak. Oh, sudah banyak. Banyak. Jadi biasanya kalau korban itu bisa karena orang sekitar yang melakukan pesugihan itu dijadikan target. Yang paling sering itu dari leluhurnya Mbak. Atau itu dia leluhurnya itu punya pesugihan, itu turun temurun, itu anak turunnya itu diambil. Jadi misalnya satu generasi itu diambil satu generasi diambil satu. Nah itu banyak yang itu, jadi yang kebetulan jadi bagian itu minta tolong ke saya. Itu agak lumayan, lumayan banyak.
bahkan salah satu murid saya itu dulu kemarin tuh sempat anaknya tuh mau jadi korban. Tapi alhamdulillah udah bisa saya atasi, terus sampai sekarang anaknya udah sehat. Alhamdulillah. Berarti memang ini nggih, ada yang dari orang sekitar, tapi ada juga yang memang turunan dari sisaan perjanjian leluhur. Nah, kalau yang tentang Gunung Kawi nih Pak, itu korban apa pelaku? Pelaku itu. Mbak. Pelaku. Berarti satu itu ini satu ya. itu. Nah, itu boleh diceritakan Pak, gimana? Jadi itu awal mulanya itu sekitar siang mau ke sore itu, Mbak, itu sekitar jam 2-an lah mungkin gitu. Itu datang pasien seorang cewek, ibu-ibu, dia datang bersama ibunya yang sudah sepuh. Nah itu datang tuh dia nangis, terus cerita minta tolong, katanya dia melakukan kesalahan. Nah saya tanya kesalahan apa, itu kebetulan masih saudara. Jadi masih ada saudara, tapi istilahnya awunya tua saya, jadi saya manggilnya Dik. Ada apa Dik, kok jenengan kok datang nangis, katanya gitu. Gini Mas, saya tuh melakukan kesalahan, jadi terus dia cerita itu. Jadi dia karena tertarik, karena non saya bahasanya itu dia terhimpit ekonomi. Nah itu dia tertarik melakukan pesugihan yang katanya tanpa tumbal. Jadi pesugihan tanpa tumbal itu katanya. Nah tapi ternyata setelah sampai di sana itu dia tertarik, betul-betul tertarik. Dia tanya-tanya dulu sama, kan dia dikenalkan sama temennya. Terus sama temennya itu diajak ke dukunnya. Nah, di situ dia tanya informasi, betul enggak tuh Mbah, katanya ini tanpa tumbal seperti ini, diyakinkan sampai dia tuh betul ini loh buktinya Mbak, ini enggak ada tumbal gini. Tapi kan itu kan cuma cerita dukunnya. Pasien saya itu kan nggak pernah lihat aslinya. Nah akhirnya dia ikut ngikuti ritualnya sampai katanya itu sampai yang terakhir. Nah yang terakhir ini itu dia disuruh motong ayam. Ayam itu. Nah itu sewaktu mau dipotong, dia seperti dapat gambarannya itu anaknya yang paling kecil itu nangis, Mbak. Nangis kejer di gambarannya itu sambil teriak, sambil seperti kalau bahasa seperti ngatain gitu, seperti ngonekke gitu, seperti ngonekke pasien saya tuh. Itu mama jahat, aku mau dibunuh, mama jahat seperti itu. Nah saya juga nggak tahu mungkin pasien saya ini agak peka atau gimana, peka batinnya atau gimana. Tapi yang jelas setelah dia dapat gambaran itu, dia masih tetap mau nyoba, sama dukunnya kan dipaksa. Ayo Mbak, jadi itu harus dipotong, kalau nggak dipotong ini gagal katanya gitu. Dia udah mau motong lagi, muncul gambaran itu lagi sampai 3 kali. Setelah 3 kali benar-benar yakin, dia langsung itu kayak dredeg itu, besoknya terlepas, ayamnya terlepas, terus dia langsung seperti kabur tanu. Jadi cuma bilang Mbak nggak jadi bahasa itu, tapi kan bahasa Jawa. Mbak betul situ langsung kabur. Nah ternyata itu kaburnya itu bukan tanpa masalah. Ini yang jadi yang makanya yang penyebab dia itu ke tempat saya. Gitu. Tapi ini cukup menarik ya. Soalnya ini ya Om, kita belakangan ini juga habis mengulik kisah tentang pesugihan Gunung Kawi. Iya. Dan mereka pun juga katanya diiming-imingi ini tanpa tumbal gitu kan. Nah, apakah mungkin sebuah pesugihan itu nggak pakai tumbal? Nggak mungkin, Mbak. Kayak misal Mbak Noven pinjam ke bank, ada nggak jaminan untuk ngembaliin apa uangnya dibawa aja?
Wah, ada jaminan dong. Ya itu Mbak. Oh. Kecuali pinjam punya temen. Iya. Kalau udah pinjemin udah bawa aja. Yeah. Nagihnya susah kan. Tapi Itu analoginya sebenarnya. Tapi apakah selalu tumbalnya itu harus tumbal darah? Sebenarnya arti darah atau enggak itu sebenarnya menguji ketegaan. Sebenarnya yang diuji itu ketegaan, dalam arti kan harus sedarah dengan kita. Nggak bisa terus misal kita numbalin yang berbeda darah walaupun satu rumah. Misalkan di sini ipar, istri, suami, harus anak, harus satu linear. Tapi kita numbalin yang di atas kita juga nggak bisa. Misalnya bapak ibunya, adiknya, nggak bisa, harus anak. Kenapa? Karena yang apa ya, dia sifatnya vertikal tapi ke bawah. Harus kita lebih tua dari yang kita kasihkan. Kalau habis itu bebas, habis itu mau siapa aja bebas. Tergantung si ini mintanya. Berarti untuk tumbal pertama kali adalah yang paling dekat. Yang paling dekat secara emosional. Paling disayang. Paling disayang. Oh, paling disayang. Itu biasanya kan yang dicari yang paling disayang, yang paling cakep, yang paling dekat. Karena yang diuji niatnya, tega nggak? Gitu. Itulah kenapa visual yang keluar itu pasti pada akhirnya adalah orang-orang yang memang paling dikasihi ya. Iya. Terutama anak. Terutama anak. Oke. Kalau misalkan belum punya anak, kebanyakan nggak bisa Mbak. Atau masih single misal Mbak Noven gitu kasarane, terus nyun sewu ya punya anak angkat, nggak bisa. Harus yang sedarah. Dan ada baiknya juga kesepakatan suami istri. Kalau misal Mbak Noven mau nyari atau suaminya nggak mau, nggak bisa. Walaupun Mbak Noven pengen ngobatin anaknya gitu, nggak bisa. Berarti harus ada kesepakatan kedua belah pihak juga. Dan memang berarti ini ya, kalau untuk pesugihan ini yang diuji oleh si Raja Demit yang kita bilang itu adalah ketetekannya manusianya juga. Ketegaannya. Mungkin mungkin karena setahu saya itu pesugihan itu kan sebetulnya kan transaksi jual beli. Transaksi jual beli nyawa. Jadi kalau dia itu orang ini yang pelaku pesugihan itu kalau tidak punya ketegaan itu tadi, dia kan nggak mungkin bisa nyetorin nyawa lagi. Berikutnya. Ya, berarti yang dicari si Raja Demitnya ini adalah orang-orang yang tidak akan pernah ragu untuk nyetor nyawa. Nyetor nyawa. Karena itu kan transaksi jual beli setelah istilahnya jual beli nyawa itu tadi. Itu setahu saya Jadi itu mungkin butuh ketegaan seperti yang Om Hao bilang tadi. Tapi bisa diasumsikan juga bahwa ketika orang berangkat untuk mencari pesugihan itu si Raja Demit atau junjungannya ini sebenarnya sudah menargetkan tumbal pertamanya. Seperti itu. Oke, nah ini Pak, kita lanjutkan. Tadi dengan bilang bahwa perginya ini kan ternyata membawa sebuah masalah juga nih. Bagaimana itu? Nah, jadi gini, saya lanjutkan itu setelah datang ke saya itu ternyata dia itu dianggap tetap melakukan perjanjian walaupun tidak selesai. Jadi sama Raja Demit itu, Demit pesugihan itu dianggap tetap melakukan perjanjian, terus akhirnya dikejar-kejar dan dia katanya itu kayak pikiran ataupun kupingnya atau pikirannya itu dia selalu ada kata-kata, kamu harus menyembelih ayam itu. Kalau kamu nggak mau menyembelih ayam itu, nyawa kamu sebagai gantinya. Katanya gitu. Nah itu karena ketakutan itu tadi, saya juga kurang tahu jarak berapa hari atau dari dia melakukan ritual itu ke tempat juga, dari situ ke tempat saya itu berapa hari kurang tahu, tapi intinya itu sampai ke tempat saya minta tolong itu tadi supaya ya dia bisa lepas dari itu. Lah kan sebelumnya saya tanya, kamu pernah nggak numbalin? Pernah numbalin nggak? Pernah numbalin. Kalau kamu pernah numbalin, saya nggak bisa bantu karena kamu sudah membunuh seseorang atau dia bilang, saya belum pernah mas. Anak itu saya gambaran anak saya aja saya nggak jadi. Saya cek, oke,
mungkin saya bisa membantu dikit, saya bilang gitu. Terus ya itu apa namanya, akhirnya saya usahakan, saya cek itu kalau bagi saya itu setiap perjanjian pesugihan itu pasti akan ada seperti surat perjanjian, Om. Jadi kayak zaman dulu yang digulung itu loh. Nah, itu nggak tahu gimana. Setiap saya nganu itu waktu korban-korban yang itu pasti ada surat seperti itu. Dan itu nanti tertulis jadi seperti tulisan pakai darah itu. Itu nanti itu ada korban syaratnya gini-gini. Saya memang nggak bisa baca karena kan itu pakai bahasa apa ya? Bahasa kuno. Jadi bahasa kuno, Mbak itu. Nah, tapi saya kalau pakai batin itu tahu artinya. Oh, ini. Nah, itu surat itu saya ambil, saya bakar pakai gaib itu secara gaib. Saya bakar. Ini suratnya gaib loh, bukan nyata. Itu suratnya saya ambil dari tubuhnya. Itu biasanya ada di dalam tubuh sini. Di dada. Pokoknya di dalam tubuh itu ada. Jadi kalau misalnya seperti pusaka gaib itu kan ada yang masuk ke tubuh itu. Nah, itu seperti itu kondisinya. Jadi suratnya itu ada di dalam tubuh orang itu. Ya, surat perjanjian gitu ya. Iya, surat perjanjian gitu. Perjanjian kontrak. Tumbal. Iya. Tapi sewaktu pasiennya ini datang ke jenengan, jenengan melihat pasien ini dapat visual apa, Pak? Ya, ada gambaran. Saya seperti bisa melihat itu seperti di suatu lereng. Di suatu lereng, bukan puncak yang tertinggi, tapi seperti pereng gitu. Ada seperti kayak bangunan joglo gitu. Terus ada kayak sendang. Waktu dia cerita gitu, saya lihat itu terus kok ya saya rasa memang di situ tempat. Nah, itu waktu saya cek juga itu demitnya yang ngejar itu wujudnya agak beda. Wujudnya seperti apa, Pak? Jadi gini, wujudnya itu badannya besar, tinggi besar, hampir mirip buto gitu, tapi dia tuh gemuk banget, Mbak. Itu gemuk sekali. Jadi saya karena saking gemuknya itu, terus dia botak, gundul gini, botak itu nggak ada rambut. Nah, karena seperti itu, saya kan nggak tahu tapi bukan tuyul, bukan buto. Jadi ya mungkin nggak tahu juga sih itu buto atau jenis yang lain, bisa nggak tahu ya. Tapi yang jelas dia kepalanya gundul, botak itu, terus matanya satu di sini. Cuman satu saja. Matanya vertikal apa Pak? Begini atau kayak kita gini? Vertikal. Seperti ini. Oh, tapi cuma satu gede itu. Cuma satu segini. Oh, besar, Pak. Besar. Jadi cuma di tengah-tengah itu, ya, di tengah-tengah gitu, Pak. Iya, tengah-tengah ini. Jadi cuma satu gitu. Nah, terus mulutnya itu dari awal ini seperti gini. Sobek sampai sini, terus seperti gigi buaya. Itu yang keluar taring-taring itu. Caling-caling itu. Jadi calingnya itu keluar ke atas ke bawah itu. Jadi semuanya itu taring semua. Terus tapi yang aneh itu di bawah leher gini. Ini mata tok, Mbak. Mas. Jadi itu badannya besar, gemuk, tapi ini semua mata semua. Jadi satu gini. Sampai kan itu, terus dia kan cuma pakai seperti cawat nggih. Kalau nggak salah tubuhnya itu warnanya hijau seperti hijau kena racun itu loh. Jadi itu hijau kehitaman atau semu hitam coklat ungu itu. Terus ada satu mulut lagi di perutnya. Besar juga seperti yang di sini gini. Ini juga sama giginya, ke atas ke bawah. Nah, itu terus terang saya nggak tahu namanya. Makanya saya namanya karena saya ingat zaman dulu itu pernah nonton tayangan TV yang Jin. Boleh nyebut nggak ini? Betul. Itu Jin dan Jun itu ada demit namanya tuyul namanya kentung itu. Itu saya sebut demit kentung gitu loh. Itu saya nggak tahu, mungkin Om Hao tahu namanya? Nggak tahu juga saya.
Tapi itu Jinnya, karena spesifikasinya itu. banyak mata ya, Pak. Nggih, seluruh tubuh, Mbak. Nggih. Sampai ke punggung-punggung. Tapi matanya mata hidup, Pak. Itu Ya, bisa kelip lihat gitu. gitu. Jadi seperti waktu ngelihat saya gitu, ini matanya seperti ngarah ke saya semua. Oh. Nggih. Mengamati. Nggih, mengamati saya gitu. Nggih. Ada malaikat sih tapi Om, tapi nggak tahu malaikat baik apa buruk ya. Yang ininya mata, lambangnya mata, aku lupa apa ya namanya. Bukan serafim, bukan. Ada itu. Nah, nggak tahu sih. Apakah tapi ini sosok ini dia pure jin saja atau ada mix bahkan mungkin pure demon? Gini Pak, di sekelilingnya itu ada kayak apa namanya? Bulu balangnya apa prajuritnya gitu nggak? Atau dia sendiri? Kalau prajuritnya banyak, Om. Pasukannya Pasukannya kan, pasukannya pasukannya. kan. Kayak Banyak. apa Pak? Kalau pasukan sebentar Mbak, nanti tak coba ngeliat dulu untuk Iya. spesifikasinya. Iya. Heeh. banyak. Itu banyak. Jadi Pasukannya campuran sih Om itu. Ada apa aja Pak? Ya kalau yang demit-demit biasa itu ada. Hmm. Tapi yang khusus itu seperti bentuknya wujudnya itu seperti prajurit rusa itu ada. Oh, Terus ada yang seperti zombie manusia. itu ada. Terus kalau jenengan tahu Smeagol yang di film Lord of the Ring itu yang merangkak iya, itu iya, ada, iya. itu juga ada. Macam-macam. iya, iya. Dan itu jumlahnya banyak. Terus terang banyak. Banyak ya. Karena satu kerajaan. Itu yang saya lihat gitu, yang saya rasakan, yang saya tahu seperti itu. Kalau entitas yang diomongkan tuh demon Mbak. Bisa dipungkiri itu wujud paling jelek. Kalau yang kalian kirinya jin atau beberapa entitas yang ikut ketarik ke situ. Dan itu ada di Gunung Kawi. Ya. Berarti level Gunung Kawi itu nggak hanya sekedar pesugihan lokalan kita bilang, Iya. tapi sampai yang Kembali lagi level ke satanik Jawa. satanis. Karena entitas ini kan tadi ketika dengan Pak Fajar apa yang ditampakkan itu kan ketika negatifnya. Tapi tadi di awal justru yang nampak ke saya seseorang laki-laki bersorban seperti kiai. Bidang tasbih warna hijau. Yang merupakan Jadi pernah lihat kartu ini gak sih? Kayak kartu remi itu loh Pak. iya. Jadi dia bisa bolak-balik. Hmm. Jadi di sisi atas, tapi satu badan loh. Ini kalau kita lihat turun ke bawah dia putih pakai sorban hijau. Oh, serem lagi. Tetap hijau. Iya. Tapi ini sosok negatif berarti Om. Negatif. Oke. Nah, Itu ini. dari bisa dari dua sisi kalau kita lihat. Nah kalau entitas yang lain-lainnya pasukan di bawahnya, jadi gini, ada satu jembatan. Jadi ini entitas yang dimaksud ada di bawahnya. Ya. Ini manusia. Manusia itu levelnya ngelihat yang ini. Jadi ya. entah di situ nanti ngelihat buto hijau, ngelihat pocong apa, atasnya itu bisa ada lagi. Jadi ini masih mengabdi ke atas. Berarti ibaratnya yang ya pasukannya tadi memang yang masih level di sini ini tadi ya. Iya. Itu yang komunikasi sama manusia. Nah, ketika tadi dia ngejar ini, ketegaan apa ini kan di sana untuk menyangkal keberadaan Tuhan dulu. Gitu, benar. pasarannya gitu. Benar sih. Iya. Ya. Nah ini kan kalau dari deskripsi barusan ini kan kayak pasukan dari si Raja Demit ini ya, itu kan sangat banyak nih Pak. Terus dalam saya bilang misi penyelamatannya nggih. Itu jenengan apa yang dilakukan? Proses pertarungan gaibnya seperti apa? Nah, ini sebelum saya cerita, saya disclaimer dulu nggih, Mbak. Ini mungkin ceritanya ini akan seperti dongeng saja. Jadi monggo kalau mau percaya atau enggak silakan, tapi saya cuma cerita apa yang saya alami nggih. Okay. Jadi sewaktu Raja Demitnya itu datang kan, ini nanti saya ceritanya langsung translate Indonesia atau Indonesia. kalau bisa gitu. Kalau Bapak. itu saya tanya ngopo kowe Dene? Dia bilang langsung ngopo kowe melu-melu. Iki bakal dadi wargaku. Iki mbok colke karemu apa? Langsung saya bisa jawab. Loh ini iki wis tugasku. Aku itu tugasku nulungi iki saka saya kasih lihat surat tugas saya. Jadi saya punya surat tugas secara gaib, Mbak. Itu seperti sama juga Om. Jadi seperti gulungan itu juga saya buka gini.
Ki surang tugasku, saya bilang itu. Tugasku ini nulungi menungso saka makhluk-makhluk kaya kowe kuwi, saya bilang gitu. Wes wong aku ora iso kowe tugas apa enggak. Oh, pokoknya kowe kudu rasa kudu mundur ngono-ngono. Nah, saya bilang, aku ora gelem aku. Saiki karepmu apa? Perang ya perang, saya bilang. Akhirnya saya perang. Itu saya kan kalau itu tadi saya cerita nggih, saya kultivator gitu. Yeah. Itu saya pakai aji-ajian. Jadi seperti aji-ajian Jawa seperti segoro geni, kulhu geni, terus gelau ngampar, ajian bayu seketi, terus ya macam-macam lah. Itu saya pakai itu. Jadi seperti kalau jenengan coba bayangkan itu seperti film kolosal itu. Itu ya seperti itu, tapi secara gaib ya, secara asma. Terus satu saat itu demitnya itu bisa saya hantam terus itu dia jatuh, bisa saya tangkap, terus saya amplok enggak dimakan. Jadi saya alhamdulillah karena neruskan tugas dari guru saya itu saya diberi satu kemampuan. Jadi diberi sama beliau itu satu pusaka. Itu wujudnya seperti tungku. Nggak apa-apa saya cerita juga. Itu soalnya menyatu dengan jiwa saya. Ini jadi seperti tungku Cina itu pembakaran. Nanti kalau apapun energi negatif apapun yang dimasukkan ke situ, itu jadi ditempatkannya di perut saya gini, di pas sumber energi saya. Itu kalau apapun yang masuk ke situ bisa lebur. Dan itu nanti kalau sudah lebur bisa diolah jadi tambahan energi saya. Itu ya mungkin seperti dongeng tapi kenyataannya seperti itu. Nah, raja demitnya itu bisa saya saya tangkap, saya makan. Setelah itu prajuritnya itu saya bubarin. Jadi saya pakai satu ajian, saya bubarin gini. Sudah itu ternyata belum selesai. Masih berlanjut lagi. Jadi belum lama, jadi baru kan saya pikir juga sudah selesai nggih Mbak. Itu saya baru duduk sambil nyantai gitu, sambil wedangan gitu, saya pikir sambil ngerokok gitu, sambil udah selesai gitu. Terus pasien juga sudah bernapas lega. Tahu-tahu itu dari arah yang sama itu datang lagi satu pasukan. Nah, pasukan ini lebih besar. Cuma yang mimpin itu hampir mirip seperti yang tadi. Cuma badannya ceking. Lebih kecil. Bukan lebih kecil tapi kurus, bener-bener kurus. Nah, terus bedanya itu satu lagi dia gondrong, punya rambut. Seperti itu. Jadi tapi sama, matanya sama, itu mulutnya sama, semuanya sama. Cuma yang satu ini dia bawa tombak. Punya senjata. Semua punya senjata, wujudnya itu tombak tombak bermata dua. Oh, atas bawah. Tapi nggak begitu panjang. Jadi sekitar segini nih. Kalau dari samping badannya ya, karena kan dia juga tinggi besar gitu. Jadi kalau dipegang gini, ini sekitar sini sampai sini. Itu dia bawa satu tangan gini, terus yang satunya itu pakai kayak ada cakar gini, kayak Wolverine atau apa ya? Sini panjang. Itu seperti. Tapi itu cuma itu dipakai. Jadi seperti sarung tangan. Bukan gitu. tumbuh. Bukan tumbuh. Jadi ini bawa tombak, ini bawa ini. Ini ada berapa Pak? Besinya, kalau ingat 3 apa 5? Kelihatannya itu 3 atau 4? 3 kelihatannya. 3 ya? 3. Jadi itu besar-besar kok. Kayak jadi pisau, hampir pisau dapur itu Pak? Lebih ke pedang kecil sih. Tapi 3 rangkap. Gini. Iya, itu gini. Itu panjangnya sama tangannya sama. Jadi ini kayak seperti digorek gini. Ini bawa gini tuh. Nah, itu datang ke saya, dia bilang, adikku mau apa ke? Tadi itu. Saudara ternyata. Sambil miso gitu. Nah, itu adikku mau apa ke? Langsung, nyawa adikku bayar nganggo nyawamu, langsung saat dibunyikan. Habis itu ya seperti tadi saya perang lagi,
Ya seperti yang nganu aja, nggak perlu jelasin gitu. Itu saya perang, alhamdulillah itu saya berhasil. Seperti tadi lagi bisa saya elakkan, saya pukul, terus saya tangkap, saya makan lagi. Terus pasukannya juga saya bubarin. Habis itu saat itu juga saya agak jengkel. Okay. Saya datangi itu, nganunya tempatnya itu, dari atas saya tembak. Hancur. Waktu itu gitu, secara gaib. Tempat dan itu tempat dukunnya apa tempat bersarangnya? Sarangnya. Okay. Itu seperti kayak kerajaan. Kerajaan banyak banyak demi-demi itu. Jadi bangunannya itu seperti bangunan-bangunan lawas itu. Klasik itu Pak, kerajaan-kerajaan. Ada juga ada kayak tembok nganunya itu. Tembok pembatasnya itu ada prajuritnya juga yang jaga. Itu saya kurang tahu daerah tempatnya, tapi saya kan cuma biasanya itu cuma nge-track energi. Jadi kalau misalnya ada ini, saya track itu seperti kayak benang itu, Mbak. Itu saya turut, itu sampai kemana? Nah, itu sampainya ke tempat itu. Nah itu saya tembak dari atas, saya bumi hanguskan lah. Itu terus tapi saya nggak tahu secara fisiknya ya, tapi secara gaib saya hancurkan di situ. Terus saya balik lagi, ya habis itu saya cek, saya bilang ke pasien saya, coba ditunggu selama 8 dino, saya bilang gitu, 35 hari gitu. Itu nanti kalau sudah tidak ada gangguan lagi, itu berarti apa yang kita kerjakan sekarang bisa dibilang berhasil. Tapi kalau sampai sebelum 8 dino kok udah ada gangguan, itu memang harus digarap lagi. Dan sampai sekarang alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, berarti berhasil ya pertarungannya saat itu. Tapi mungkin kelihatan seperti dongeng. Terbayang sih. Iya sama. Dan bahkan ibaratnya yang dihadapin Pak Fajar ini tuh kingnya 2 ya Om ya? Kakak adik. Iya kakak adik, dan levelnya pasti juga sama kan? Iya, lebih tuaan yang bawa senjata berarti. Iya. Itu kayak angka 10 itu ya Pak ya? Kakak adiknya. Gimana? Kayak angka 10 gini kan? Oh enggak, jadi satu kurus bener-bener kurus itu. Jadi ininya seperti gini, kecil Mbak. Slim banget. Nggih. Tapi ini ototnya itu kelihatan itu loh. Oh iya, supaya. Jadi nggak seperti kurus krempeng itu enggak. Iya. Itu kayak triplek itu tau Pak. Iya. Atletis. Beda yang sama yang adiknya berarti. Tapi bukan yang bagus. Jadi benar-benar kurus gitu. Tetap tampak mengerikan dan aneh. Aneh sih. Nah tapi nih kalau terkait sampai serangannya tuh 2 kali nggih. Dan Om juga. Kan sebenarnya ritualnya belum selesai. Nah, dalam sebuah pesugihan itu, apakah ketika ritual tidak diselesaikan, ritual awal nih, apakah selalu pasti itu sudah dianggap ya udah ada perjanjian, atau mungkin ada levelnya atau batasnya ya, mungkin kalau baru sampai mana tetap tidak ada, tapi mungkin kalau tadi pasiennya Pak Fajar tadi karena sudah ibaratnya tinggal eksekusi ayam, makanya sudah termasuknya sudah terjadi gitu. Ya mungkin, monggo. Kalau sudah perjanjian ya sebelum tanda tangan ya Mbak kasarannya ya, itu mungkin masih bisa di cancel, tapi kalau sudah tanda tangan nggak bisa secara legalnya sana. Kayak kita lah udah tanda tangan ya susah. Nah kalau yang pasiennya Pak Fajar tadi kan sebenarnya belum tok ya. Belum tok nih Om, tapi kenapa sampai? Mungkin sudah. Mungkin sudah tapi belum eksekusi ya Pak ya? Karena sudah ada surat perjanjiannya. Sudah turun. Tapi belum cuma itu aja. Tidak mau melaksanakan pekerjaannya. Benar. Gimana ya, jelasin kayak Mbak Noven ada perjanjian kontrak dengan tantangan, ternyata kok kerjaannya nggak aku banget nih gitu. Mungkin gini biar solusinya mungkin seperti perjanjian bisnis. Nah itu sudah jual belinya sudah deal, tapi pihak sini itu sudah tanda tangan, sudah
Tapi pihak yang mau jual ini nggak jadi, nggak menyediakan emang barang itu dikejar itu. terus Ya. sama Jadi si. akhirnya dikejar Oke. terus karena sudah deal jual belinya ini sudah deal. Iya. Oke, oke. Mungkin Mungkin belum seperti dibayar, belum dibayar karena belum kerja. Tapi Iya. kontraknya udah ada, Iya. udah Ya, ada iya. sepakat. Oke, oke. Mungkin kalau lebih dibahasakan adalah ibaratnya walaupun belum ada darah yang tertumpah, tapi niatnya si pasien ini di awalnya ini sudah Oke. sangat kuat. Betul. Ibaratnya jiwanya sudah Iya. diserahkan. Iya, iya. Makanya sampai dikejar. Oke, oke. Dikejar di sistemnya. Ya. Tapi kalau ini nama pesugihannya ada nggak sih Pak sebenarnya? Aduh, nuwun sewu, pasien saya enggak bilang ya, enggak cerita itu pasien ada pesugihan apa. Nggih. Cuma dia apa namanya? Ya karena dia saking itunya nggih, saya enggak sempet tanya gitu loh aja. Pokok jadi cuma bilangnya itu pesugihan Gunung Kawi gitu aja. Tapi spesifikasinya apa enggak dikasih Iya. tahu ya Pak ya. Iya. Tapi pas pasien ini datang ke jenengan, apakah beliau juga bercerita sejauh mana gangguan yang sudah dialami? Apa mungkin bahkan anaknya yang belum ibaratnya belum jadi ditumbalkan itu tadi, apakah juga terkena gangguan atau hanya si pasien ini langsung saja? Ada Mbak. Jadi itu anaknya sendiri. Jadi lewat hari itu kan akhirnya kan apa namanya main lagi. Tapi sudah selesai itu. Tapi pasien saya ini sambil bawa anaknya yang kecil itu tadi yang di dalam gambaran itu. Nah akhirnya kan cerita-cerita saya itu. Terus saya tanya, sing mbok rasake apa no? Saya bilang itu waktu mamaki koyok ngono, saya bilang gitu kan. Katanya tuh dia langsung seperti sakit, ada makhluk tinggi besar itu yang seperti gini, nun sewu, giniin. Oh, jadi itu Pak. Iya. Jadi lehernya tuh diginiin itu. Tenggak gitu ya. Saya kayak gini sih Mbak. Gitu. Dipegang di. Nah, misalnya kepala di gitu. Nah, itu mungkin kayak nun sewu kayak seperti orang mau motong ayam gitu. Jadi itu seperti itu. Di tinggi itu dia udah gini nggak bisa gerak dan apa namanya di gambaran bocah ini apa namanya mamanya itu datang bawa bukan pisau lagi Mbak, golok yang besar itu. Itu mau itu gambarannya dia, tapi dia tahu sebetulnya mamanya itu sedang pergi, tapi ada mungkin makhluk atau sosok itu yang wujud seperti mamanya bawa golok itu dia di kamar nggak bisa teriak, cuma mama kok jahat atau mau bunuh saya gitu. Nah mungkin itu tadi yang sampai ke mamanya itu. Oh berarti itu yang dialami. Saya juga kurang tahu itu benar atau enggak karena tapi yang diceritakan anaknya pasien ke saya tuh seperti itu. Berarti itu langsung terkoneksi ya saat mamanya di sana, anaknya di sini. Benar-benar ibaratnya kejadian ini. Iya. Mungkin karena masing-masing punya kepekaan batin. Saya kurang tahu. Bisa jadi sih. Tapi nih Om, seumpama amit-amit banget. Kalau mamanya tadi jadi motong ayam, apakah si anak ini langsung tereksekusi saat itu juga? Iya, secara gaib. Secara gaib? Tapi secara nyata tinggal. Karena ini cerita yang pernah saya dengar juga gitu ya. Tentang ini pesugihan ini gitu ya, medianya memang kebanyakan ayam dan nggak kambing juga bisa. Kambing harus ayam kampung atau kambingnya kambing Jawa juga, kambing hitam kendit itu. Nanti kalau motong itu mah dipotong tapi nanti terkadang terdengar suara anaknya si kambing nggak kayak gitu nggak. Nanti terkoneksi sama yang di rumah. Nah yang di rumah ini kan tadi penjelasan dari Pak Fajar tuh ada yang mau eksekusi secara metafisik, secara gaib ya. Secara realnya, nyatanya, anaknya ini mengalami kematian memang ya. Misalkan contohnya kecelakaan Mbak. Entah terjatuh, setrum listrik, sakit langsung meninggal gitu bisa. Nah, hewan yang setelah disembelih itu, misalnya darahnya ditampung, terus hewannya, entah itu ayam atau kambing, itu dimasak, diingkung biasanya. Nah, bapak ibunya suruh makan. Nanti ketika makan akan ada suara. Anaknya menangis. Sakit apa misal dimakan pahanya. Nah,
Itu biasanya itu yang dimakan anaknya, Mbak. Anaknya, Mbak. Nah, nanti ketika pulang lihat anaknya udah meninggal, biasanya sudah apa? Membiru Sudah biasanya. biru tapi nggak keluar darah. Habis darah. Udah keluar itu udah ini, sudah layatan gitu. Nah, lantas kemana anak itu? Biasanya datang ke suatu tempat di Gunung Kapi, saya sebut misalkan di situ ada hutan, itu banyak kera, monyet. Nah, si orang tuanya ini, itu biasanya nanti diperimpeni biasanya orang Jawa, bawa makanan kesukaannya si anak waktu hidup. Misalkan nasi padang, contohnya, sampai rendang gitu ya, dibawa ke sana. Nah, nanti ketika sana didatengin monyet. Monyetnya ini makan itu nasi rendang padang kayak makan orang, sembari makan sambil nangis. Aku ada di kolong ini ya misalkan gitu. Katanya itu penjelmaan anak. Penjelmaan atau bawa donat atau apa, saya nggak makanan hewan lah. Sesuai kesukaan anaknya semasa hidup. Ini sebagai contoh ya Mbak ya, nyuruh sewu. Sedikit ya Pak, saya nambahin deh. Berikutnya anaknya mungkin yang lain kan anak ya satu misalkan. Nyuruh sewu, kalau lahir lagi mungkin ada yang Down syndrome, yang kayak kera itu biasanya buat mediasi dengan entitas itu. Nah, biasanya ada anak tertua atau apa, atau lainnya yang masih hidup, dia mau minta apapun harus diberikan. Kebanyakan yang minta itu kendaraan, entah mobil, entah motor. Nah, berikutnya, nextnya, si anak ini akan kecelakaan dengan kendaraan itu. Oh, jadi siklusnya seperti gitu. itu. Contoh ini studi kasusnya sebagai contoh gitu. Tapi untuk nanti habis Mbak lama-lama. Iya, untuk tambahan pertanyaan ini, ngapunten banget. Ini Om Ho dan Pak Fajar mungkin bisa jawab. Kalau untuk yang katakanlah tumbal yang kedua ya, yang anak yang lahir ini tadi dan maaf ada disabilitas, itu yang menyebabkan disabilitas itu secara metafisika, itu apakah mungkin sedulur Papa Timo Pancernya aja yang tarik satu dan entah gimana itu berpengaruh ke fisik atau seperti apa proses kejadiannya? Biasanya orang tuanya menjalankan ritual tertentu Mbak, minum jamu juga bisa secara fisik loh. Secara fisik, nanti lahirnya fisik dan aktivitasnya fisik. Biasanya minum-minuman jamu atau apa sengaja, ada beberapa yang sengaja digugurkan. Ini maaf lagi ya kata ya, saya nggak akan sebutkan karena ini mengacu pada etnis tertentu. Biasanya ada itu yang lebih tega daripada orang-orang lokal, biasanya gitu. Sedikit cerita. Biasanya ada dari ini. Biasanya ada yang cerita, tuh mau digugurin misalnya gitu. Memang sengaja untuk menciptakan anak seperti itu. Oh, jadi berarti digugurin tapi tidak berhasil, makanya ketika lahir. Biasanya orang bilang. Biasanya yang tahu kayak ART-nya itu cerita misalnya gitu. Boleh saya minum? Boleh. Tapi emang ini energinya berat. Aku bilangnya energi karena Mbak, rasanya sesek dan pusing. Agak pusing? Iya. Bentar ya, gak apa-apa ya? Bentar Pak. Itu minum. Berkurang? Iya, syukurlah. Agak enteng ya, sampun ya? Iya, monggo. Nah, ini kita bisa melanjutkan dengan lebih lega. Nah, kalau untuk ini pertarungannya tadi nih Pak, itu Pak Fajar sendiri atau ada bantuan dari teman praktisi lain juga? Kalau secara physically ya Mbak, saya sendiri Mbak. Secara physically, karena memang sudah tugas saya. Itu tadi, pokoknya istilahnya itu membantu. Ada yang menolong, ada yang membantu atau tidak masalah. Yang penting harus dikerjakan kayak gitu. Tapi kalau secara gaib, sewu banyak Mbak. Jadi karena sewaktu saya diberi tugas itu, saya juga diberi pasukan. Pasukan mungkin kalau
saya cerita wujudnya mungkin dikira lebih dongeng lagi nih. Jadi mungkin ya intinya pasukan saja gitu. Karena untuk membantu saya itu tadi, kalau misalnya menghadapi pasukan-pasukan gaib yang banyak itu karena ya saya sendiri mungkin sanggup tapi mungkin kepontal-pontal gitu. Nah itu pasukan-pasukan itu kayak secara gaib itu yang membantu untuk pembersihan itu tadi. Memang kalau secara gaib banyak Mbak, tapi kalau secara physically saya sendiri. Itu tidak ada. Tapi itu dulu Mbak. Karena sekarang ini saya sudah punya murid. Nah itu biasanya kadang itu saya dibantu murid-murid saya. Cuma memang kebetulan murid-murid saya kan tidak di Jogja. Jadi semebar di Pulau Jawa. Itu jadi ada yang dari pucuk kulon sampai pucuk wetan. Itu ada. Dari Surabaya, dari Jakarta ada, dari Surabaya, Pati, Semarang itu ada. Satu-satu. Betul gitu. Nah, itu karena bikin grup, nah itu biasanya kalau memang terlalu berat atau rame atau saya pikir bisa untuk latihan para murid ini, saya ngabari ke murid-murid, mereka langsung kerjakan dari rumah masing-masing. Jarak jauh ya Pak ya? Jarak jauh. Kan karena kan Beladiri Sukmo itu kan Ngerogo Sukmo. Kayak Zoom gitu. Oh ya berarti ada hubungannya dengan Ngerogo Sukmo itu salah satu metodenya. Teleportasi. Itu paling dasar Mbak. Berarti memang ada kayak ibaratnya channeling energi satu sama lain ya. Itu nanti kan kalau memang betul Ngerogo Sukmo itu bisa tahu kok Mbak. Jadi ngobrol di chat aja itu kowe Mas, kowe iki ngopo kowe malah ndodok ning ngono kasarane gitu loh. Iki aku agak nunggu iki ya. Itu ada balasannya seperti itu. Itu bukan saya nggih, tapi murid-murid itu malah gayeng gitu. Wadah karena kan mungkin kan sesama teman nggih. Kalau sama saya kan sungkan gitu. Ya, tapi menarik sih. Bisa Ngerogo Sukmo tapi masih chattingan juga Om. Untuk ininya. Nah, tapi nih Om, kalau untuk dukunnya sendiri. Kan tadi gagal. Ya kita bisa bilang gagal pesertanya. Dukunnya apa pesertanya? Pesugihannya, ritualnya kan gagal karena tidak selesai nih. Pelakunya jadi nggak nerusin nih. Ya. Si dukunnya ini, apakah dia juga kena serang si Raja Demit? Kalau ke level serang nggak ya Mbak, paling omnya diomelin mungkin. Ya kan sales dukunnya Mbak, nggak dapetin ini. Jadi kayak gimana ya? Dukun ini kan marketing ya sebenarnya ya. Kayak Mbak Noven misalnya punya anak buah nih marketing, punya properti misal, oke mau beli gitu. Tapi kok ngeliat saya lokasinya nggak suka, yaudah udah bayar DP 5 juta itu misalnya properti kan gitu nggak jadi ya. Terus akhirnya dia mundur, udah uangnya bawa aja saya nggak jadi beli. Mbak Noven apa yang dilakuin ke marketing, ke salesnya? Ya tak marahin sih. Ya gitu. Iya, saya kalau ibaratnya diapa-apain, si dukunnya ini juga si Raja Demitnya kehilangan channel untuk ke manusia. Iya modelnya boleh bilang gitu. Nah itu kadang pertanyaan kalau dukun cari yang ngomongin pesugihan kok nggak kaya gitu. Bahkan dia cuma perantara. Oh benar sih. Dia tahu resikonya makanya nggak. Kadang lo ada yang kayak gitu. Oh, masuk jadi nggak mau. Iya. Oh berarti bisa dibilang bahwa sebenarnya dukun pesugihan itu mereka dapat uangnya dari manusia. Iya. Tapi manusianya dapat dari Demit. Iya. Ibarat kata kayak sales marketingnya, Mbak mau jual rumah harga 300 miliar itu. Apakah yang sales marketing ini punya rumah seharga itu kan enggak? Enggak. Yang punya rumah siapa? Customer-mu. Iya. Karena dia bayar sekitar 300. Benar. Kan pertanyaannya logikanya loh, itu jualan rumah 300 miliar kok nggak punya rumah kayak gitu, itu logikanya nggak tekan orang kayak gitu tuh. Iya. Iya enggak benar. Bahkan untung, misalkan belinya cuma 200 M dijual 300 kan untung 100. Iya benar sih, benar. Itu logikanya kan jual beli sebenarnya pesugihan tuh. Iya. Terus juga si pelaku ini pada akhirnya ya pas datang ke dukun dia belum punya uang yang banyak kan, jadi bayarnya paling cuma segitu kan. Iya benar. Nah tapi ini kalau dari Pak Fajar sendiri kan itu jenengan ngelawan Raja Demit nih, berarti ngelawan bosnya si dukun. Itu jenengan juga dapat serangan nggak dari si dukun itu sendiri?
Kalau pada saat yang itu ya Nggih. tidak, Mbak. Karena sewaktu saya lawan, mungkin saya tadi belum cerita gitu. Sewaktu saya lawan Raja Demitnya itu, saya sebetulnya juga tahu ada dukunnya itu. Nah itu sekalian saya gebuk. Satu paket ya Mbak. Ini kayak diberantas Berantak awalnya. semua. Prinsip saya non saya oke bahasa mungkin saya dibilang kecewa atau aduh gitu, tapi bagi makhluk-makhluk yang seperti itu, non saya langsung tes gitu aja, semampu saya, supaya nggak ada korban lagi, Mbak. Nggih, bener sih Pak, itu memang harus diberantas sampai akar. Tapi ngapunten Pak, itu jenengan ngebuk dukune itu dalam artian mengalahkan, bahkan mungkin sampai menghilangkan ilmunya saja atau sampai meninggal? Kalau meninggal itu kan saya kurang tahu secara physically karena tapi kalau untuk menghadapi pada itu kasus itu itu saya semuanya Mbak. Jadi ilmunya saya ambil, terus kemampuannya istilahnya berkah-berkah dari Tuhan juga saya pokoknya yang bisa saya tahu dari tubuhnya itu saya loroti semua. Terus habis itu bun-bunannya itu saya gepuk pakai ajian. Nah itu nggak tahu nasibnya gimana, saya nggak tahu. Serem juga ini, pertarungan sengit sih. Bela diri Mbak. Iya, bela diri batin ya. Gaib. Tapi Om, seumpama ini kita menyeumpamakan ya nasib si dukunnya ini setelah digebuk sama Pak Fajar tadi. Apakah kalau kayak gitu ibaratnya dia hanya menjadi orang biasa aja yang ia tidak punya kesaktian, atau maaf mungkin bisa sampai gila? Bisa sampai gila. Kan udah ambil, kata ilmunya di ini gimana sih Mbak, kayak shock ya kali. Kayak misal Mbak Noven hacker, ngeliat ini ke saya gitu, mata-matain gitu ya, terus kemudian tak serang lagi balik secara IT ya. Mungkin harddiskmu kena ataupun kena sistem OS-nya. Kalau itu kemudian error ya bisa pet sih, matot. Bisa seorang yang tinggal. Boleh cerita dikit? Boleh, monggo. Jadi ini dari pasien gitu. Ini beda cerita ya Mas. Mbak, memang bisa sampai meninggal. Tapi keras meninggal atau gila? Itu saya diceritani pasien sendiri. Jadi beberapa pasien tuh kadang kan mungkin dia tahu dukunnya, kenal gitu. Dia disalahi lah istilahnya gitu. Terus dia tahu dukunnya yang nyala itu. Nah waktu saya garap itu ada yang bilang itu dukunnya akhirnya kena penyakit yang berat, medis loh Mbak, ini sakit keras gitu, medis itu akhirnya dia nggak bisa melakukan perdukunan lagi. Ada yang sampai meninggal. Itu yang saya diceritani sama sama pasien. Tapi saya sendiri pun terus terang belum pernah secara langsung gitu ya menemui langsung itu belum pernah. Berarti ketika jenengan memberantas dukunnya itu Pak, jenengan nggak ibaratnya tidak mendapatkan visual ini si dukunnya setelah jenengan serang balik itu seperti apa? Ada sih Mbak, tapi kan saya tidak bisa memastikan. Gitu ya Pak. Secara physically itu kan saya tidak. Itu kan cuma bahasa saya apa ya? Itu penggambaran gaibnya. Penggambaran itu misalnya setelah saya gebuk itu nun sewu kepalanya pecah. Nah, badannya remuk itu. Atau sampai misalnya saya pukul gini, ini badan separuh hilang, hancur gitu. Tapi kan mungkin itu kan yang saya gebuk itu sukmanya. Betul. Iya itu. Nah, efeknya seperti apa ke tubuh fisiknya, ke tubuh raganya itu saya kurang tahu. Tapi pasti berhubungan dengan bagian yang saya gebuk itu. Kena tadi ya. Mungkin kayak simple jadi stroke. Sebelah badan mati gitu kan. Ada itu dulu. Ya mungkin ya itu tadi kalau bela diri ya Mbak, jadi agak terlihat seperti kejam. Benar. Tapi nih Pak, kan jenengan kan nih ya emang bergulatnya tuh di ranah yang kejam-kejam ini Kalau amit-amit banget, ini konsekuensinya buat Pak Fajar ketika katakanlah ini yang kasus Gunung Kawi tadi Kalau semua amit-amit jenengan kalah, itu konsekuensi terburuknya seperti apa?
Saya kurang tahu Mbak, jujur ya. Karena sewaktu saya terima tugas itu di tahun 2015 saya dapat surat tugas itu untuk menggantikan guru saya itu. Saya kan tanya ke beliau, Duh Gusti ini napa kula kedah kasil, nek wis saumpama kalau seumpama gagal gimana gitu kan. Jawaban beliau itu, udah nggak usah, aku wis rasa mikir kuwi. Masalah kasil ora iki urusanku. Gitu. Dan alhamdulillah sampai sekarang, sampai detik ini saya baru 2 kali yang saya bilang gagal. Ya, boleh diceritakan secara singkat Pak, itu efeknya seperti apa? Jadi sebetulnya itu gagalnya itu bukan karena saya kalah itu enggak. Jadi karena beliau itu memutuskan hal lain. Jadi ada satu pasien, keluarga pasien yang biasanya itu memang minta tolong saya, gitu. Nah pada saat itu bapaknya itu seperti kena serangan, langsung opnam. Jam 7 itu saya diberitahu lewat WA, saya dimintai, secara singkat gitu saya dimintai tolong, saya kerjakan Mbak sampai jam 10 malam. 3 jam saya kerjakan, saya nganu itu, terus tapi setelah itu saya dengar suara guru saya yang sudah almarhum, wis cukup, kowe wis berusaha, saiki manut kersane Gusti. Nah dari jam 10 itu saya berhenti, jam 10 saya berhenti, jam 1 saya dikabari kalau pasien saya itu meninggal. Jadi yang kan itu satu keluarga, itu yang sakit itu posisi bapaknya sama ibunya. Nah itu saya mendeleng, waduh gagal piye. Terus dapat itu petunjuk, diberitahu, kowe kira kamu itu nggak gagal, kowe kira gagal, iki sebetulnya itu iki mergane Gusti ngersake liya, katanya gitu. Jadi karena ternyata pada saat saya tarik-tarikan itu saya tarik-tarikannya sama petugas ini kematian. Oh, bukan dari dukun ibaratnya. Itu lah, itu karena sama-sama dianggap mungkin karena beliau itu sama-sama dianggap petugas, akhirnya monggo kersa keputusan beliau. Mana yang itu yang untuk terus berarti tetap segimanapun usahanya tetap pada akhirnya balik lagi ke keputusan atau kehendak Gusti sing mau kuasa. Itu katanya kenapa kok dilanjutkan, maksudnya saya digagalkan itu karena sewaktu saya bersihkan itu tubuhnya ternyata sudah tidak kuat. Dan dua kali itu sama kasusnya. Yang satu itu teman kakak saya, itu juga sama. Jadi dia juga kena serangan santet, lama dibawa ke Bethesda, ke Sarjito, opnam itu sampai saya amit itu, tangan itu sampai kayak bengkak. Itu sudah bengkak badannya itu. Terus terakhir itu baru minta tolong ke saya, lah saya bersihkan. Selesai saya bersihkan, gini sampai 5 menit itu, 10 menit, 5 menit sampai 10 menit ya, mungkin sekitar itu, saya lupa. Itu teman saya yang mintakan tolong itu dikabari sama keluarganya, ibu istrinya itu, kalau teman saya ini langsung les. Saya udah kayak gini, kan itu sebetulnya saya punya kayak kumpulan, kayak paguyuban itu, Mbak Om, orang-orang paranormal itu, kumpulan kecil lah itu. Sejarak berapa setelah les itu, jarak mungkin berapa waktu itu, ini teman saya yang meninggal itu datang, diantar sama makhluk yang pakai sayap 2 kiri kanan, itu bilang, wah terima kasih untuk semuanya gini-gini, karena kan ini kumpulan istilahnya ya praktisi kebatinan semua gitu, walaupun beda-beda aliran gitu, ini itu semuanya tahu, udah ketemu. Terus saya kan bilang, saya minta maaf karena saya nggak berhasil. Teman saya ini bilangnya gini, enggak Mas, kamu sudah berhasil karena saya sudah tidak sakit lagi, sekarang saya sudah bisa lanjut ke atas. Cuma tubuh saya memang sudah nggak kuat. Nah itu
Oke. Itu saya jujur baru 2 kali itu gagal. Kalau masalah entah gagal entah enggak saya nggak kepikiran. Pokoknya ada tugas kerjakan, masalah hasil itu pasrah gini. Nah, saya yakinnya tidak ada yang bisa melebihi beliau. Iya. Oh, saya makanya itu pasti saya dijamin. Gitu. Iya. Oh, saya nggak nyari duit gitu sih, Mas Ade gitu. Iya, benar. Memang murni ingin menolong. Iya. Nah, ini Om, ini mungkin pertanyaan terakhir ya. Berarti pun sebenarnya ketika dalam misi penyelamatan ya Om, ketika praktisinya mumpuni nih, tapi badan si korban ini memang sudah tidak kuat, rapuh kan ya. Itu tetap ya pada akhirnya kesempatan untuk bisa terselamatkan juga mengecil nih. Iya, ada peluang. Jadi sebenarnya kayak dokter juga sih Mbak. Jadi tetap nanti ya diusahakan semaksimal mungkin untuk hasil. Memang kalau udah di fase itu ya ulu alam ini aja, kebesaran Tuhan aja. Baiknya mau seperti apa? Makanya kalau enak kan dari awal-awal gitu sebelum kronis ya. Gitu. Tapi seumpama sudah kronis dan bisa pada akhirnya bisa disembuhkan lah ya, masih hidup gitu. Apakah setelah itu akan sepenuhnya sembuh atau ya karena ibaratnya tuh imunnya ada yang menurun jadi lebih rapuh aja ke sakit-sakit medis gitu. Ibarat kata orang normal sudah kontaminasi dengan itu. Itu kalau kemudian dikembalikan ke awal tuh indeksnya 80% loh Mbak. Tetap menurun. Iya pasti. Kayak Mbak Nova ini nggak apa-apa gini-gini. Persinggungan kayak gitu tuh terus dipulihkan recovery itu 80. Apalagi yang sudah lama itu nggak bisa. Kecuali kalau diberi kesempatan kedua sama yang kuasa itu beda cerita. Oke. Tapi ya segala keputusan balik lagi ke Tuhan. Iya kan hanya perantara toh Pak. Yang membantu dalam hal ini Pak Fajar ya perantara saja. Kasarannya gitu. Terus saya betul-betul cuma perantara. Kasarannya semua itu. Bukan saya yang menentukan. Yang menjadi lantarannya Gusti. Cuma saat termo sebatas itu saja. Ini cerita dari Pak Fajar ini sangat mencengangkan karena dari pertarungan gaibnya, terus juga dari kisah-kisah nyata dari ini ya, terutama pelaku pesugihan itu seperti apa kayak gitu. Dan ini kalau aku pribadi sih mengambil hikmahnya adalah kayak jangan sekali-kali mencoba sih ya. Iya, betul. Karena yang bagi kita itu kayak belum terjadi apa-apa, tapi itu secara metafisika mungkin sudah terjalin sesuatu dan merugikan sekali. Dipikir 2 kali, dipikir sebelum bertindak ya. Betul. Nah, ini jangan hanya terbuai dengan itu silaunya uang atau kekayaan gitu. Sepakat. Sepakat. Harus mengorbankan anak dan terutama anak itu. Cari yang paling ganteng, paling cantik, paling pintar, paling disayang. Nggak yang dimusuhin enggak. Padahal sebenarnya itu adalah rezeki terbesar yang dikasih sama Tuhan. Iya, kan diambil kan rezekinya. Iya. Sebenarnya juga selama ini berkata kekayaannya dari darah anaknya. Cuma tuker aja. Betul. Gitu. Dan itu bukan kekayaan yang halal ya kalau kita bilang. Gitu. Teman-teman, ini sebenarnya Pak Fajar ini punya banyak cerita menarik, terutama tentang pelepasan ini ya Om, tentang penumbalan dan lain-lainnya ini. Sedikit spill Pak Fajar cerita lainnya apa nanti kalau ini rame mungkin. Tapi Mbak, itu kalau yang untuk pelaku saya cuma punya 1 itu. Tapi kalau untuk korban banyak Pak. Lumayan. Jadi rencana dijadiin tumbal ya. Itu ada yang istilahnya itu bukan pesugihan. Itu anaknya murid saya. Itu bukan pesugihan tapi ilmu. Ilmu, tukar ilmu Pak. Itu tukar ilmu. Jadi tumbal ilmu. Jadi itu ada, terus yang itu juga dulu itu minta tolong, jadi dia tidak hanya tumbal tapi dijadikan seperti dayang. Jadi itu boleh spill tempat nggak? Boleh. Itu
Dia ini dulu nggih itu domisilinya di Kupang, NTT. Kok Kupang? Non sewu di Lombok. Oh, Lombok. NTB. Nah, itu apa namanya? Sepil dikit kayak itu apa namanya sempat untuk lepas tuh katanya minta apa ganti nyawa hewan tapi hewannya itu kambing jumlah 10. Itu sempat saya nego juga itu gini tapi karena ya itu tadi. Terus kalau yang satu itu ada lagi yang dari daerah Kota Gede itu juga simbahnya itu pesugihan tapi ternyata bukan simbah. Jadi saya nggak tahu itu urutan keberapa. Cuma ini kebetulan itu ada saudara leluhurnya yang tidak punya keturunan. Ini melakukan pesugihan. Mikirnya itu dia tidak akan kena karena kan ini tidak punya keluarga, tidak punya anak gitu. Ternyata yang diambil anak saudaranya. Nah ini turun temurun sampai ke pasien saya. Wah ini 2 kasus penumbalan yang unik sih ini menurutku Om, karena ini belum pernah kita dengar sepertinya. Dan teman-teman kalau ini rame kita akan undang Pak Fajar lagi untuk melanjutkan cerita tentang pelepasan penumbalan yang kasusnya jarang kita temukan ini. Berarti kan pelaku ini korban. Betul. Yang ditumbalkan calon kan. Betul sekali. Itu. Nah, mungkin untuk yang sesi hari ini kita akhiri dulu ya. Terima kasih Pak Fajar sudah meluangkan waktu untuk berbagi. Sama-sama Mbak. Terima kasih sudah mengundang. Dan buat teman-teman, terima kasih juga sudah nonton dari awal sampai akhir. Dan buat yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng supaya kalian bisa dapat pemberitahuan dan juga episode terbaru dari obrolan santai. Dan juga teman-teman boleh banget like, share sebanyak-banyaknya dan kasih juga komen. Kalian boleh menanggapi cerita hari ini dan juga boleh ngasih saran untuk kisah apa yang pengen kalian dengarkan ya Om ya. Itu dan juga nantikan setiap bulan tim KTJ ada merchandise, jadi teman-teman jangan sampai melewatkan pre-ordernya ya Om ya. Mungkin teman-teman yang nggak bisa datang, mungkin yang lagi ada jauh atau yang malu atau apa mungkin ya kan, tetap bisa mengirimkan ceritanya atau sebutnya laporan tanda petik ya. Betul. Dapat dikirim ke alamat email arsipceritaktj@gmail.com. Nanti akan kita analisis dan kita baca di segmen Klinik. Ya. Terima kasih untuk semuanya, semoga berkah. Dan untuk akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi tansah pinaringan rahayu sabrung dumadi. Amin.